siapakah ku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi agama, yaitu Sunan Derajat. Perkenalkan, nama saya Lina Ayu Wilis, nomor absen 22, kelas 10K. Perkenalkan, saya Sani Julieta Debi, nomor absen 4, kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Fitri Syafa, dari kelas 10K, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Raymond Valedosi dari 10K, nomor absen 31 dari kelas 10K. Kondisi dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Sebelum era Wali Songo membawa perubahan besar, Nusantara sudah memiliki akar budaya yang sangat kuat. Satu, kepercayaan purba. Masyarakat asli Nusantara pada awalnya memegang teguh kepercayaan animisme dan dinamisme. Dua, dominasi Hindu-Buddha. Sebelum Islam menyebar luas, agama Hindu dan Buddha telah mendarah daging selama berabad-abad, mempengaruhi struktur pemerintahan kerajaan, sistem sosial, hingga karya seni dan tradisi harian masyarakat. Ketiga, kehadiran Islam awal. Islam sebenarnya sudah masuk sejak abad ke-7 melalui pedagang Arab, namun selama 8 abad penyebarannya tidak langsung diterima luas, karena masyarakat masih sangat terikat pada tradisi lama. 2. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Sebelum munculnya Wali Songo, Islam sudah lebih dulu masuk ke Nusantara melalui perdagangan, ulama dan pendatang dari Arab, Persia, serta Gujarat sekitar abad ke-7 hingga ke-15 Masehi. Bukti awalnya terlihat dari makam kuno Fatimah binti Maimun di Gresik yang menunjukkan adanya komunitas Muslim di Jawa. Penyebaran Islam dilakukan secara damai melalui berbagai cara. Para pedagang menyebarkan Islam sambil berdagang dengan sikap jujur dan ramah. Selain itu, keluarga-keluarga Muslim yang menetap di Nusantara membentuk perkampungan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Para ulama juga mendirikan masjid dan tempat belajar agama untuk mengajarkan Al-Quran, ibadah, dan akhlak. Dakwah dilakukan tanpa paksaan, dengan menghormati budaya lokal sehingga masyarakat menerima Islam secara sukarela. Islam juga berkembang melalui akulturasi budaya dan pengaruh tasawuf yang mudah diterima masyarakat pada masa itu. Kesimpulannya, dakwah Islam sebelum Wali Songo berkembang melalui perdagangan, pendidikan, budaya, dan keteladanan sehingga menjadi dasar kuat bagi perkembangan Islam di Nusantara. Wali Songo merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Mereka dikenal ramah, bijaksana, dan menggunakan cara dakwah yang damai sehingga ajaran Islam mudah diterima masyarakat tanpa paksaan. Wilayah penyebaran Islam oleh Wali Songo meliputi daerah Jawa Barat hingga Jawa Timur, seperti Cirebon, Demak, Kudus, Gresik, Tuban, Lamongan, Surabaya, dan Muria. Proses islamisasi berjalan dengan harmonis karena masyarakat memeluk Islam secara sukarela. Dalam berdakwah, Wali Songo memanfaatkan budaya lokal seperti wayang, gamelan, tembang Jawa, dan upacara adat. Nilai-nilai Islam dipadukan dengan budaya setempat sehingga tercipta akulturasi budaya yang selaras dan tetap menghargai tradisi masyarakat. Tokoh-tokoh yang termasuk Wali Songo yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri. Hingga kini, makam para Wali Songo masih menjadi pusat ziarah masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan pencarian keberkahan spiritual. Wali Songo adalah 9 ulama yang berperan besar dalam menyebarkan agama di Pulau Jawa. Dalam berdakwah, mereka tidak menggunakan kekerasan atau paksaan, melainkan memakai cara yang damai, bijaksana, dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat saat itu. Karena metode dakwahnya mudah diterima, Islam dapat berkembang dengan cepat di Indonesia. 1. Dakwah melalui budaya kesenian. Wali Songo menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah agar masyarakat tertarik mempelajari Islam. 2. Dakwah melalui pendidikan. Metode dakwah berikutnya adalah melalui pendidikan. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai tempat belajar agama Islam. Di pesantren, masyarakat diajarkan
membaca Al-Quran, akhlak, ibadah, dan ilmu pengetahuan lainnya. 3. Dakwah melalui perdagangan. Sebagai wali dan penyebar Islam juga berdagang. Saat berdagang, mereka menunjukkan sikap jujur, ramah, dan amanah sehingga masyarakat tertarik terhadap ajaran Islam. 4. Dakwah melalui perkawinan. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui perkawinan dengan penduduk setempat atau keluarga bangsawan. 5. Dakwah melalui kegiatan sosial. Wali Songo dikenal dekat dengan rakyat. Mereka membantu masyarakat miskin, mengobati orang sakit, dan mengajarkan hidup yang baik. 6. Menyesuaikan dengan adat dan tradisi. Wali Songo tidak langsung menghapus adat istiadat yang sudah ada. Mereka menyesuaikan tradisi dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa kehilangan budaya mereka sehingga lebih mudah menerima agama Islam. Hikmah dan pesan damai dakwah Wali Songo. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, serta agama hidup Buddha. Karena itu penyebaran Islam tidak dilakukan secara paksa, melainkan secara bertahap dan damai. Para Wali Songo menggunakan pendekatan budaya dan berdakwah. Mereka menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga terjadi akulturasi dan asimilasi budaya. Tradisi lama tidak langsung dihilangkan, tetapi diarahkan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode dakwah Wali Songo sangat lembut, bijaksana, dan tanpa kekerasan. Mereka berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, serta memberi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Cara ini membuat masyarakat menerima Islam dengan harmonis dan minim konflik. Nilai dakwah Wali Songo masih sangat relevan hingga sekarang. Di tengah perkembangannya, sikap saling menghina dan perpecahan, dakwah seharusnya dilakukan dengan sopan santun, keramahan, dan penuh kasih sayang. Pesan penting dari Wali Songo adalah dakwah untuk mengajak, bukan mengejek. Dakwah untuk mengajar, bukan mengajar. Dakwah untuk membina, bukan menghina. Dakwah untuk mencintai, bukan mencaci. Semangat dakwah yang damai dan toleran perlu terus diteladani oleh generasi muda dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin adalah putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang yang lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan wafat pada 1522 Masehi. Dengan meninggalkan warisan dakwah yang mendalam di wilayah Jelak, Banjarwati atau sekarang Banjaranyar, Lamongan. Beliau menempuh pendidikan awal di Ampel, Jenta sebelum memperdalam ilmu agama dari ulama Arab, yang kemudian membentuk karakter dakwahnya yang penuh kelembutan, santun, dan menghindari konfrontasi saat menghadapi masyarakat penganut Hindu-Buddha di sepanjang pantai utara Jawa. Selain membangun musala yang berkembang menjadi pusat pendidikan pesantren, strategi dakwahnya sangat menonjol pada pendekatan kesejahteraan sosial melalui filosofi catur piwulang yang menekankan kedermawanan kepada fakir miskin, serta penggunaan media seni budaya seperti penciptaan tembang macapat, pangkur, dan gamelan singo mengkok untuk menyampaikan ajaran Islam secara akomodatif tanpa menghapus tradisi lokal yang sudah mengakar.